Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.
rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil dari permintaan pada waktu Lokakarya yang pertama kemarin. Dan yang keempat yaitu kita akan mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan kepada kepala sekolah, teman sejawat dan tenaga pendidikan serta komite sekolah yang nanti saya selaku pengajar prakteknya akan menjadi moderator. Ya, baiklah, langsung saja dalam menjalani pembelajaran daring ini yang Ibu selama 1 bulan terakhir ini apa yang dipelajari? Itu pertama yaitu tadi 1 bulan terakhir ini ya, berarti tentang visi dari guru penggerak dan prakasa perubahan tadi. Terus saya juga belajar yang berpihak pada murid itu ya Bu ya. Terus saya juga belajar yang modul 1.3 itu tadi ya, visi dan prakasa perubahan. Yang kedua itu tadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu ya, nilai dan peran dari guru penggerak gitu. Terus untuk rencana tindak lanjut yang dari pendampingan satu ini, itu kayaknya ini lebih menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu, lebih ke situ saya. Ya, pembelajaran ingin mengembangkan diri yaitu dengan kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada muridnya. Ya, sudah dimulai Bu? Sudah ya. Terus ini nanti kan kita akan melaksanakan diskusi visi dari prakasa perubahan. Apakah Ibu sebelumnya jauh-jauh sebelumnya sudah memberitahu dan minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah? Sudah. Oke, jadi nanti untuk pelaksanaan semoga lancar ya, jadi tidak ada masalah. Kemudian bagaimanakah dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dalam itu menjalani guru pendidikan guru penggerak ini? Alhamdulillah dari Bu Kepala Sekolah juga sangat memberikan dukungan baik saat bertemu maupun secara online. Ketika online saya daring itu juga beliau juga semangat seperti itu. Kalau bertemu juga pas tatap muka itu semangat jelas untuk CGD-nya gitu. Dan teman-teman di sini juga memberikan dukungan dan kolaborasi. Baiklah, dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini, apakah Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat memberikan dukungan kepada Ibu? Ya, sangat memberikan dukungan sekali. Ya, di sekolah juga kalau bertemu secara tatap muka juga memberikan kata semangat bulas gitu. Kalau pas saya daring, pas Zoom itu juga di WA juga semangat seperti itu. Dan teman-teman di sini juga sangat kolaboratif sekali ketika saya ingin menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Jadi dalam bentukan ya kayak memberikan semangat itu ada motivasi ya, memberikan motivasi kepada Ibu Sulasti, menyemangati ya, supaya terus bergerak di dalam pendidikan ini nanti kemudian bisa menggerakkan ke teman-temannya yang lain untuk khususnya di komunitas ataupun di sekolah ini. Nah, untuk tantangannya masih ada nggak? Tantangan saya apa ya pelajaran selama ini? Iya, untuk tantangan itu ya ini ketika kita bertemu dengan anak-anak yang unik dan untuk pola asuh yang di rumah sama di sekolah itu berbeda, saya itu harus menselaraskan dulu seperti itu. Jadi saya harus berani untuk menyampaikan ke orang tua dan bekerja sama menyuruh mereka menyamakan pola asuhnya, apa yang kita ajarkan di sekolah dan di rumah itu harus sama. Seperti itu, misalnya tentang adab di kamar mandi, adab ketika bicara atau yang lainnya itu saya sampaikan seperti itu. Baik sekali ya Bu ya. Jadi itu sebenarnya punya tantangan di mana anak-anak itu kan punya karakter yang unik dan dia dengan pola pengasuhan yang berbeda-beda dengan latar belakang ekonominya itu akan mempengaruhi dari karakter anak tersebut. Maka Ibu selalu berkolaborasi dengan orang tua, selalu menyelaraskan bahwa
pembelajaran di sekolah itu harus diimbangi dan berkesinambungan ya di rumah, biar menjadi pembiasaan dan pembentukan karakter yang baik. Bagus sekali ya. Untuk rencana kedepannya dalam pendidikan guru pendidikan guru penggerak ini untuk memaksimalkan apa ya rencananya? Iya, untuk memaksimalkan ya tentunya saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat, guru kepala sekolah, dan saya juga harus berkolaborasi dengan terutama adalah pihak keluarga, anak saya, suami, orang tua itu juga sudah saya pahamkan ya bahwa saya ini sedang mengikuti CGP ini. Saya juga memohon untuk dimengerti waktu-waktunya seperti itu. Jadinya anak dan keluarga juga akan terkondisikan untuk kerjasama. Semoga nanti kedepannya lancar ya Bu ya. Untuk sekarang kita akan melaksanakan yaitu refleksi dari perubahan diri ya setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, kira-kira apa yang didapat dalam pembelajaran itu? Ya, yang saya dapat dari pembelajaran 1.1 sampai 1.3, saya mendapatkan pencerahan bahwa kita itu sebagai guru itu adalah harus menuntun jiwa anak secara lahir dan batin, karena yang kita hadapi adalah anak. Jadi kita itu memulai mereka secara lahir dan batin sesuai dengan kodrat mereka. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi kita itu harus mengerti anak, kebutuhan mereka itu seperti apa. Kita tidak bisa menyamakan terhadap semua anak itu sama. Itu lebih berpihak kepada murid seperti itu. Dan saya juga menjadi tahu akan nilai-nilai guru penggerak itu seperti apa, perannya seperti apa. Saya jadi semakin paham dan tercerahkan, dan akan saya implementasikan di dalam pekerjaan saya itu sebagai guru. Modul 1 itu adalah tentang visi dan prakarsa perubahan ya. Nah, tentu dari situ saya mendapatkan pencerahan juga. Jadi bagaimana saya lebih paham akan visi, terus jadi apa yang akan saya tuju itu kan nanti saya lebih ke pendekatan itu tadi ya, bagja itu. Jadi saya lebih tahu langkah-langkahnya, dan alhamdulillah sudah terimplementasikan. Dan tentunya tantangannya mencoba ke prakarsa perubahan yang lain. Nah, seperti yang dengan sampaikan tadi bahwa diimplementasikan, coba tolong secara detail, misalkan di contoh itu biar saya nanti bisa gambaran dalam bentuk apa. Iya, kemarin saya ingin mengupgrade untuk implementasinya itu untuk melatih kemandirian anak. Itu kemarin di toilet running dulu. Kalau di toilet running itu anak-anak itu tentunya belum mandiri. Ada yang sudah mandiri, ada yang belum mandiri. Nah, dari sini saya ini melatih anak dulu waktu itu di kelas. Saya pahamkan dulu begini loh adab-adabnya kalau di kamar mandi seperti ini. Nah, dari sini anak, enggak Bu, saya di rumah begini, saya diajari ayah begini. Nah, dari sini tantangan sekali buat saya. Enggak, yang benar itu seperti ini, nanti akibatnya akan seperti ini. Nah, Pak ayah kok begini Bu? Ya nanti ayah dibilangin lah. Dari sini saya sudah praktek langsung, yaitu ke kamar mandi dengan anak, saya ajarkan begini, dan saya juga akan mengkomunikasikan dengan orang tua, yaitu ketika PUMG tentunya yang diadakan setiap 3 bulan sekali agar sinkron seperti itu. Ya, terus untuk tanggapan atau respon anak-anak gimana dengan perubahan tersebut? Anak-anak alhamdulillah, namanya anak itu kan masih polos ya Bu. Insya Allah itu mereka akan selalu nurut kepada gurunya. Memang awalnya mereka akan enggak ya Bu begini, tapi mereka akan patuh kok sama guru itu, lama-lama akan terbiasa, dan apalagi kita sudah kerjasama dengan orang tua seperti itu. Terus perasaan itu Senang sekali tentunya saya bisa memoles mereka, menuntun mereka seperti itu. Bagaimana perasaan setelah melaksanakan kegiatan diskusi, visi, dan prakarsa perubahan ini? Perasaan saya sangat senang sekali karena pada siang hari ini acara yang dilaksanakan juga sangat lancar dan teman-teman juga berkolaborasi dengan baik seperti itu. Kemudian hal yang menarik
hal menarik itu tadi pas perumusan visi dan mungkin pas pengisian kalimat terumpang tadi ya, teman-teman mungkin juga agak bingung ya kayaknya ya, karena juga tak lihat kok agak lama seperti itu. Mungkin juga sama seperti saya dulu pas waktu ngisi di CGP itu seperti itu. Baiklah, kemudian selama proses pendampingan individu yang kedua ini, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Untuk pendampingan individu yang kedua ini yang sudah baik adalah hari ini saya mendapatkan pencerahan dari kegiatan pada hari ini, yaitu tentang visi yang telah dirumuskan tadi bersama ya. Visi teman-teman itu apa yang telah dirangkum tadi dalam hasil visi bersama tadi. Yang perlu diperbaiki dari saya adalah mungkin saya akan mengatur manajemen waktu saya agar bisa mensinkronkan pekerjaan dan rumah dan pekerjaan. Kalau itu kan yang perlu diperbaiki. Jadi Ibu harus mengatur untuk skala prioritasnya dulu ya. Kita dibuat skala prioritas nanti biar semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk yang rencana tindak lanjut Bu, tadi kan yang perlu dibahas, sekarang tindak lanjut rencana Ibu ke depan. Oke, tindak lanjut saya adalah saya akan melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari program guru penggerak tadi, seperti berpusat pada murid, menjadi guru yang kolaboratif lagi dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran di kelas tentunya, terus meningkatkan pelayanan ke anak didik dan orang tua seperti itu, dan tentunya pokoknya yang membuat anak itu bersemangat ke sekolah itu bagaimana caranya seperti itu, karena kebetulan yang saya pegangnya adalah anak-anak TKA, jadi mereka masih menangis kalau pagi, saya harus memberikan motivasi baik dari online maupun pas ketemu tatap muka gitu. Nah, dalam mengimplementasikan hadiah pada murid apa dukungan? Itu sekali Siapa saja? iya, terutama ya rekan-rekan guru, ketika anak menangis kan saya nggak mungkin bisa menganu